Perkenalkan, nama saya Diki Andreas dengan NIM 123222061. Berikut adalah tugas vlog dari kuliah tamu CCUS Mr. Daniel Fletcher. Implementasi teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau CCUS telah menjadi pilar krusial dalam upaya dekarbonisasi global menuju target net zero emission. CCUS bukanlah teknologi baru. Selama lebih dari 50 tahun, industri telah berhasil menyimpan lebih dari 300 juta ton CO2 di bawah permukaan bumi secara aman, yang setara dengan menanam 2,5 miliar hektar hutan tropis atau menghilangkan emisi dari 65 juta mobil dalam 1 tahun. Saat ini, pipa proyek fasilitas komersial global terus tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya investasi pada infrastruktur transportasi dan penyimpanan serta model bisnis yang semakin matang di berbagai belahan dunia. Efektivitas biaya penangkapan CO2 sangat bergantung pada konsentrasi sumber emisi. Sumber dengan konsentrasi tinggi seperti pengolahan gas alam yang mencapai 99% CO2 merupakan yang paling cost efektif untuk ditangkap dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga gas alam yang hanya memiliki konsentrasi sekitar 4%. Namun, penangkapan pasca pembakaran memiliki tantangan teknis tersendiri, termasuk kebutuhan footprint peralatan yang besar, konsumsi energi termal yang tinggi untuk regenerasi pelarut, serta resiko degradasi pelarut dan korosi pada material stainless steel yang dapat meningkatkan biaya operasional dan modal. CO2 yang telah ditangkap kemudian ditransportasikan secara rutin melalui jaringan pipa darat maupun kapal tanker khusus untuk skala yang lebih besar. Lokasi penyimpanan yang ideal mencakup formasi salin, lapangan migas yang telah habis, hingga lapisan batu bara. Keamanan penyimpanan di bawah permukaan dicapai melalui 4 mekanisme penjagaan: trapping struktural dan stratigrafis, trapping residual dalam pori batuan, trapping kelarutan di dalam air formasi, dan trapping mineral di mana CO2 bereaksi dengan batuan induk membentuk mineral padat yang permanen. Integritas lokasi penyimpanan dievaluasi secara ketat melalui 4 pilar MMV, Measurement, Monitoring, dan Verification, yang meliputi aspek performa, containment untuk memastikan tidak ada kebocoran, rencana kontingensi, dan kepatuhan regulasi. Evaluasi geologi mencakup identifikasi jalur kebocoran potensial melalui sumur tua atau sesar kritis, serta memastikan adanya lapisan penudung yang mumpuni, seperti batuan muston atau evaporit yang tebal. Studi menunjukkan bahwa risiko kebocoran dari situs penyimpanan yang dipilih dengan benar sangatlah rendah, dengan probabilitas mempertahankan lebih dari 99% CO2 yang diinjeksikan selama lebih dari 1000 tahun. Indonesia kini memimpin langkah dekarbonisasi di Asia Pasifik melalui proyek Tangguh UCC di Papua yang telah mencapai kebutuhan investasi final pada November 2024. Proyek senilai 7 miliar dolar AS ini akan menginjeksikan sekitar 15 juta ton CO2 ke dalam reservoir, yang menjadikannya proyek CCUS skala komersial pertama di Indonesia. Selain mengurangi emisi, teknologi ini digunakan untuk enhance gas recovery guna meningkatkan produksi gas nasional. Kedepannya, Tangguh diposisikan menjadi hub CCUS kompetitif untuk menangkap emisi industri di seluruh kawasan Asia Pasifik. Keberhasilan CCUS memerlukan dukungan kebijakan yang kuat untuk memitigasi risiko investasi sektor swasta. Model perlindungan risiko seperti yang diterapkan di Inggris, termasuk mekanisme Contract for Difference dan perlindungan terhadap kegagalan rantai pasok, menjadi referensi penting bagi pengembangan regulasi global. Dengan kolaborasi antara industri dan pemerintah, CCUS akan terus bertransformasi dari solusi teknis menjadi ekosistem ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.